Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai pelajar. Dan pada kesempatan hari ini materi untuk PAG bab 4 Pendidikan Agama Islam, yakni pada kejujuran sebagai cerminan kepribadian, bab 4 bagian 2. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seseorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini, hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan dalam hal ini adalah sumber dari segala keburukan. Oleh karenanya kebohongan atau sifat bohong ini tidak boleh kita lakukan, sehingga kita bisa senantiasa terhindar dari hal-hal yang bersifat jelek. Menerapkan perilaku mulia. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Ia adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Misalnya seperti ini: meminta izin atau berpamitan kepada orang ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang nomor 4, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Itu adalah sebagian contoh bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan banyak lagi contoh yang sifatnya itu memang biasa harus kita lakukan di lingkungan, khususnya lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikumu bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa innakum wal kadibah fa innal kadibah yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yataharral kadibah hatta yuktabu indallah ikallaban. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menentukan atau menuntunmu kepada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seseorang berperilaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindari olehmu berperilaku dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berperilaku dusta dan selalu berdusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi seseorang yang melakukan jujur dan seseorang yang berperilaku bohong itu akan dicatat oleh Allah sesuai dengan perilaku yang diterapkan pada lingkungan keluarga, pada lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sehingga ketika seseorang itu berperilaku jujur, maka oleh Allah akan dicatat bahwa orang ini adalah orang yang berperilaku jujur. Dan sebaliknya, bila seseorang berperilaku bohong, bersifat bohong, maka orang tersebut akan dicap oleh Allah sebagai pembohong. Kandungan hadis ini lumayan panjang ya. Ini berasal dari sebuah cerita
Dan cerita ini adalah kandungan hadis yang tadi kita baca. Dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah akan melakukan ghazwah itu penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Bisa. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada sesuatu masalah tertentu. Menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Sekembalinya pasukan Rasulullah sauq ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasulullah menjadi murka, marah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, sehingga ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk berpisah dengan istrinya selama 50 hari berselang. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan kedua orang lainnya. Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan kaum Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad, sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari hal ini ada yang harus kita ambil, bahwa mundur dari peperangan ketika itu adalah suatu kejelekan, sehingga Rasulullah melakukan sesuatu terhadap Ka'ab dan kedua orang lainnya ketika itu mangkir atau berpaling. Karena mundurnya atau tidak ikut berperang yang ketika itu memang adalah suatu kewajiban untuk berperang, dan ternyata yang sahabat Ka'ab ini tidak ikut, itu dipandang jelek. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah SAW telah memaafkannya, Ka'ab berkata, demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak bisa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan. Contoh perilaku jujur Rasulullah. Ini hanya sebagian contoh. Dan Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah berbohong, sama sekali tidak pernah berbohong. Kalau salah, memang ada suatu kisah Rasulullah pernah salah. Tapi kalau masalah berbohong, Rasulullah tidak pernah ada satu kisah yang mengatakan Rasulullah pernah berbohong. Nabi Muhammad bersabda, jujurlah kalian selalu, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu pada kebaikan, dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarmu menuju surga, sedangkan dusta hanya akan mengantarmu pada keburukan dan dosa, dan sesungguhnya dosa itu mengantarmu menuju neraka. Ini adalah arti hadis yang rawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Yang pertama, tidak pernah berbohong. Yang kedua, bersikap tegas, bicara apa adanya, menjalankan kepercayaan orang lain, tidak membohongi diri sendiri, memulangkan barang yang bukan miliknya, aslinya mengembalikan sesuatu yang ia temukan kepada pemiliknya.
tidak berpura-pura takut akan dosa, mengakui kesalahan dirinya, yang terakhir adalah tak mungkin merugikan orang lain. Jadi ciri-ciri orang yang berperilaku jujur ini misalnya nomor 1 ya, yang namanya tidak pernah berbohong itu sepertinya tidak pernah kita lakukan. Dalam artian kita pernah melakukan yang namanya kebohongan, tapi bukan berarti kita tidak bisa jujur. Seharusnya kita balik, kita melakukan jujur dan diusahakan tidak melakukan yang namanya kebohongan. Nah, ini hikmah melakukan perilaku jujur. Hikmah melakukan perilaku jujur, manfaat. Hikmah itu bisa dikatakan dalam artian di sini adalah manfaat. Yang pertama, kita akan tenang. Yang kedua, kejujuran kita akan diingat oleh orang lain. Kita akan dicap sebagai orang yang amanah, bila mana kita berperilaku jujur terhadap semua orang, terhadap keluarga, dan di lingkungan sekolah. Orang lain akan mempermudah semua urusan kita. Kita akan diselamatkan dari dosa dan azab yang pedih untuk orang yang suka berbohong. Disukai dan dipercaya banyak orang, menjadi contoh orang yang baik budi, dihormati banyak orang, dianggap memiliki pengaruh dalam melakukan sesuatu kebaikan, yang terakhir diberikan tanggung jawab yang memang harus diselesaikan. Untuk video yang ini atau tahap 8 ya, bab 4, video bab 4 bagian 2 atau dikatakan video tahap 8 ini, tugasnya adalah salinlah semua dalil yang ada pada video ini, hadis ya, hadis. Yang kedua, tulislah 2 contoh dari masing-masing pembagian sifat jujur yang kalian lakukan di lingkungan keluarga. Meliputi apa? Jujur dalam hal niat, apa contohnya? 2 contoh. Jujur dalam perkataan, 2 contoh. Jujur dalam hal perbuatan, 2 contoh. Sehingga ketika 2 tugas ini kalian lakukan, kalian kerjakan, maka akan ada 1 dalil dan 6 contoh perilaku jujur yang kalian contohkan dalam tugas bab 4 bagian 2 ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk saat ini. Semoga kita sehat selalu dan dihindari dari sifat bohong, sifat buruk-buruk yang lain. Tetap jalani aktivitas sehari-hari, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.